Film diawali pada tahun 1985 di kota Moskow. Seorang wanita agen CIA menerima telepon yang memintanya segera mendatangi kantor kedutaan. Your cover's blown. Go to the embassy. Is there a problem? Pada saat yang sama, 5 agen rahasia CIA yang beroperasi di Rusia ditangkap secara bersamaan oleh KGB yang dipimpin oleh Vasiliev. I want you to deliver. Vasiliev mengeksekusi kelima agen tersebut dengan memenggal kepala mereka dan mengirimkan kepala-kepala itu ke markas CIA sebagai pesan. Di markas CIA, Direktur Lenny Miller menerima sebuah paket misterius. Saat dia membuka kotak tersebut, wajahnya berubah pucat dan matanya membelalak. Di dalam kotak itu berisikan kepala salah satu agennya. 5 tahun kemudian, adegan berpindah ke Moskow, di mana seorang agen model bernama Semi sedang berjalan di pasar tradisional. Matanya mencari wajah-wajah baru. Di tengah keramaian, pandangannya tertuju pada seorang wanita yang sedang duduk menjaga lapaknya, asik membaca buku. Wanita itu yang tampak tenang dan penuh misteri bernama Anna. Tertarik dengan aura dan kecantikannya yang alami, Semi mendekati Anna dan dengan antusias mengajaknya untuk menjadi model di Paris. Menawarkan kesempatan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan memulai yang baru di dunia fashion. Awalnya Anna menolak tawaran tersebut, menjelaskan bahwa ia masih kuliah dan belum mengerti apa-apa tentang dunia modeling. Namun Semi tidak menyerah. Ia terus meyakinkan Anna bahwa ia bisa tetap melanjutkan kuliah sambil menjalani karir sebagai model. Melihat antusiasme dan kesungguhan Semi, Anna pun akhirnya setuju untuk menerima tawaran tersebut. What's your name? Anna. Setibanya di Paris, Anna segera menuju alamat agensi modeling yang diberikan oleh Semi. Sesampainya di sana, dia disambut hangat oleh Semi yang sudah menunggunya. Semi kemudian memperkenalkan Anna kepada Dorothy, seorang wanita berpenampilan elegan dan berwibawa yang akan menjadi manajernya. Dorothy menyambut Anna dengan senyum hangat dan keyakinan, mengatakan bahwa Anna telah memilih tempat yang tepat untuk memulai karir modelingnya. Dia juga menjelaskan bahwa karena nama Anna cukup umum di dunia modeling, dia memutuskan untuk menambahkan inisial M, menjadikannya Anna M. Dorothy menjelaskan bahwa M melambangkan amor yang berarti cinta dalam bahasa Perancis. Tak lama kemudian, John Mickey, pimpinan agensi modeling tersebut, tiba di tempat itu. Semi segera memperkenalkan Anna kepada John, yang tampak sangat tertarik dengan potensi Anna setelah melihatnya langsung. Setelah berbincang singkat, Dorothy mengajak Anna menuju apartemen yang telah disiapkan untuknya. Setibanya di apartemen, Dorothy dengan penuh perhatian mengantar Anna berkeliling, memperkenalkan setiap ruangan dan fasilitas yang ada. Sebelum menunjukkan kamarnya, Dorothy memperkenalkan Anna kepada Maude, yang sedang berada di dalam kamar mandi dekat kamar Anna. Setelah perkenalan singkat, Dorothy menyerahkan sebuah alamat kepada Anna, memberitahunya bahwa itu adalah lokasi untuk pemotretan pertamanya yang akan diadakan esok harinya. But practice beats theory. I gotta go. Keesokan harinya, Anna bersiap-siap untuk melakukan pemotretan pertamanya. Saat sedang berdandan, Dorothy datang terlambat dan tanpa sengaja melihat bekas luka di tangan Anna. Penasaran, Dorothy menanyakan tentang bekas luka tersebut. Anna mengatakan kalau itu bukan apa-apa, hanya kebodohan di masa muda. Sesaat kemudian, pemotretan pun dimulai dengan seorang fotografer bernama Mario. Karena ini adalah pemotretan pertama Anna, ia tampak sangat kaku dan membosankan. Namun dengan bantuan Mario dan Dorothy, Anna mulai merasa lebih nyaman dan percaya diri. Pemotretan itu berlangsung dengan berbagai macam pakaian dan gaya. Anna berpose dengan beragam ekspresi dan sikap, mencoba menyesuaikan diri dengan arahan Mario dan Dorothy. Pemotretan berlangsung sampai malam hari, dan meskipun Dorothy tampak lelah, Anna berhasil menyelesaikan sesi pemotretannya dengan sukses. Ketika pulang ke apartemennya, Anna mendengar suara berisik dari dalam kamarnya. Saat membuka pintu, ia menemukan teman-temannya sedang melakukan hal yang tak senonoh. Merasa sangat lelah dan ingin beristirahat, Anna tidak berpikir panjang.
No, thank you. Ia segera menuju kamar Maude dan meminta izin untuk menumpang tidur di tempatnya semalam saja. Beberapa hari kemudian, kantor agensi modeling menggelar pesta besar. Di antara para tamu hadir seorang pebisnis asal Rusia bernama Oleg Vilenkov. John menyambut Oleg dengan hangat dan menunjukkan beberapa model yang hadir di pesta tersebut. Namun perhatian Oleg tertuju pada Anna. John menyadari ketertarikan Oleg, segera memperkenalkan Anna kepadanya, yang ternyata berasal dari negara yang sama. Setelah berkenalan, Oleg langsung mengajak Anna untuk makan malam. Singkat cerita, selama 2 bulan lamanya Anna dan Oleg berpacaran. Anna yang tiap hari bertemu dengannya tidak pernah memberikan apa yang diinginkan Oleg. Anna lakukan itu karena merasa gelisah takut dicampakkan karena selama 2 bulan Oleg tidak menceritakan siapa dirinya, apa pekerjaannya. Anna takut kalau Oleg seorang mata-mata. Karena Oleg sangat mencintai Anna, ia akhirnya memberitahu kalau pekerjaannya dalam bidang impor-ekspor. Dia mengekspor makanan, obat-obatan, minyak, dan bahan baku yang dibutuhkan rakyat yang menderita. Oleg juga menyampaikan kalau kadang-kadang ia juga mengekspor senjata ilegal ke Suriah, Libya, dan Somalia. Anna yang mendengar itu merasa senang dan meminta izin ke toilet. Tak lama setelah kembali ke toilet, Anna langsung menembak Oleg dan membuatnya chaos di tempat itu juga. Scene kemudian berpindah ke kilas balik 3 tahun sebelumnya. Anna tampak tengkurap di meja makan, terlihat pasrah sama suaminya. Petir mendominasi. Setelah melayani suaminya, Anna yang masih berantakan membuka laptop untuk mendaftar menjadi anggota Angkatan Laut Rusia. Petir yang melihatnya tertawa sinis dan mengatakan bahwa tidak mungkin Anna bisa lolos tes karena masih menggunakan obat terlarang. Petir melarang Anna untuk mendaftar dan mengatakan bahwa tidak perlu cemas tentang uang karena dia sudah memiliki rencana besar agar mereka tetap bisa tinggal bersama. Anna yang tidak mempercayai apa yang dikatakan Petir membuatnya marah. Petir lalu mengungkit masa lalu Anna, bahwa jika dia tidak menolong dan merangkulnya, mungkin sekarang dia sudah menjadi PSK. Lalu Petir yang marah memaksa Anna untuk meminta maaf. Setelah Petir pergi, Anna yang bertekad untuk mengubah hidupnya tetap melanjutkan proses pendaftaran dirinya di Angkatan Laut. Singkat cerita, saat Anna berjalan kaki dari membeli bahan makanan, Petir bersama teman-temannya menghampirinya. Petir menyuruh Anna masuk di mobilnya dan akan mengantarnya pulang ke rumah. Dengan terpaksa Anna masuk ke mobil Petir. Namun bukannya pulang ke rumah, Petir malah membawanya ke sebuah ATM. Ternyata mobil yang dibawa Petir adalah milik seorang pria tua asal Amerika yang baru saja mereka begal dan sembunyikan di bagasi mobil. Pria tua itu yang sudah babak belur dipaksa untuk mengambil uang tunai di ATM. Anna yang melihat kejadian tersebut menjadi takut dan khawatir jika ada polisi yang akan datang. Dalam kepanikan, Anna menghentakkan kepala wanita yang terlibat dalam perampokan tersebut hingga pingsan. Tak lama kemudian, polisi yang sedang melintas melihat aksi yang dilakukan oleh Petir dan teman-temannya. Polisi itu singgah dan baku tembak pun terjadi antara mereka, yang mengakibatkan salah satu teman Petir tewas di tempat. Ketika Petir dan Anna berhasil kabur dan mengelabui polisi, mereka malah mengalami kecelakaan di jalan ketika mobil mereka ditabrak oleh mobil lain yang sedang melaju. Salah satu teman Petir tewas dalam kecelakaan itu, namun Petir dan Anna selamat. Mereka berdua kemudian pulang ke rumah dalam keadaan yang sangat tertekan dan penuh ketegangan. Sesampainya di rumah, Petir yang merasa dalam pengejaran polisi segera menyuruh Anna untuk mengemas barang-barangnya karena dalam waktu 5 menit mereka harus meninggalkan kota itu. Sementara Anna berada di dapur, ia melihat seorang pria tak dikenal berada di dalam rumahnya. Pria tersebut adalah agen KGB bernama Ales Tachenkov.
Alex menembak petir yang baru saja datang menemui Anna di ruangan itu. Alex mengungkapkan bahwa ia datang karena menerima formulir pendaftaran angkatan laut yang Anna daftarkan kemarin. Alex mengetahui latar belakang Anna bahwa ayahnya adalah seorang letnan, dan Anna sendiri pernah menjadi kadet atau siswa yang sedang menempuh pendidikan militer untuk menjadi perwira di sekolah militer OMS Rusia. Namun sebelum usianya 17 tahun, Anna keluar dari angkatan tersebut karena orang tuanya meninggal. Selain itu, Anna sejak kecil menyukai permainan catur. Mengetahui riwayat hidup Anna yang menarik serta bakat dan kemampuan yang bisa diasah, Alex menawarkan pekerjaan kepada Anna sebagai agen di organisasi KGB yang berada langsung di bawah pemerintahan Rusia. Alex menjelaskan bahwa akan ada 1 tahun latihan militer dan 4 tahun penugasan di lapangan. Namun Anna yang sudah tidak percaya pada pria karena selalu mengalami kekerasan dalam rumah tangga bersama petir, memilih melukai tangannya sendiri sebagai bentuk penolakan. Melihat tindakan tersebut, Alex terus meyakinkan Anna bahwa ia masih memiliki pilihan dan masa depan yang cerah. Ia menegaskan bahwa melukai diri sendiri dengan tujuan bunuh diri adalah langkah yang salah dan hanya akan membuat mendiang orang tuanya kecewa. Selain itu, Alex juga menjanjikan bahwa setelah 5 tahun menjalani masa tugasnya, Anna akan dibebaskan. Mendengar kata-kata Alex, Anna mulai tersadar dan mempertimbangkan tawaran tersebut. Dengan perlahan, ia menutup lukanya dan memutuskan untuk menerima kesempatan yang ditawarkan oleh Alex. Menyadari bahwa ini bisa menjadi jalan keluar dari kehidupan yang penuh kekerasan dan ketidakpastian yang selama ini ia jalani. Kembali ke cerita 3 tahun kemudian dari kilas balik tadi. Kita diberitahu bahwa Anna sebenarnya adalah seorang agen rahasia dari organisasi KGB. Anna berhasil membunuh Oleg, namun kemudian ditahan dan diinterogasi oleh agen CIA Amerika yang dipimpin oleh Miller. Anna diberi beberapa pertanyaan tentang hubungannya dengan Oleg. Anna mengatakan bahwa Oleg hanyalah rekan di agensi yang selalu menggodanya. Miller kemudian menunjukkan rekaman CCTV dari salah satu suite mewah di sebuah hotel bintang 5 yang terletak di Paris, tempat Oleg dan pengawalnya tewas. Pada saat itu, Anna juga terlihat berada di lokasi tersebut. Anna lalu menjelaskan bahwa dirinya menunggu di bar hotel, tetapi Oleg tak pernah datang dan akhirnya Anna pergi dari tempat itu. Setelah mendengar semua penjelasan Anna, Miller kesulitan menetapkan Anna sebagai tersangka karena bukti rekaman CCTV telah dihapus oleh pihak profesional yang tidak diketahui identitasnya. Cerita kembali ke 6 bulan sebelumnya, saat Anna dibawa untuk menghadap kepada Olga. Diketahui bahwa Olga adalah salah satu petinggi di KGB yang akan selalu mengawasi Anna dalam setiap menjalankan misinya. Ketika Olga melihat biodata Anna, ia awalnya menolak Anna masuk ke dalam organisasi KGB. Alex terus meyakinkan Olga dengan memberitahukan berbagai kelebihan yang dimiliki Anna. Namun Olga menganggap Anna hanya memiliki wajah cantik yang dapat digunakan sebagai perangkap seks. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Anna menjelaskan secara detail tentang hal-hal yang dimiliki oleh KGB, Olga merasa kagum dengan wawasan dan kecerdasannya. Olga akhirnya memutuskan untuk merekrutnya dalam masa percobaan. Dan menegaskan bahwa jika Anna gagal dalam masa percobaan ini, dia akan pulang dalam kantong mayat. Keesokan harinya Anna diberi tugas untuk membunuh seorang target yang berada di dalam sebuah bar di meja belakang. Dia hanya diberi waktu 5 menit untuk menyelesaikan misinya. Dan jika lebih dari itu, Olga dan Alex akan meninggalkannya. Anna dibekali sebuah pistol dan setelah misinya selesai, Olga dan Alex akan menjemputnya di pintu belakang bar itu. Saat Anna tiba di dalam bar tanpa basa-basi, ia langsung mencari targetnya. Ketika menemukan targetnya, Anna mencoba menembaknya, namun sialnya pistol yang diberikan oleh Olga ternyata tidak berisi peluru. Menyadari hal ini, Anna terpaksa menggunakan segala kemampuannya untuk melawan pengawal target tersebut dengan tangan kosong dan benda-benda yang ada di sekitarnya.
Ana pun bertarung dengan brutal dan akhirnya berhasil mengalahkan semua pengawal tersebut. Saat Ana mencari si target, tiba-tiba pria itu mencoba membunuhnya. Namun karena Ana sudah menghabiskan lebih dari 5 menit yang diberikan, Olga dan Alex yang telah lama menunggu di pintu belakang memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Ana yang terluka dan kelelahan akhirnya berhasil keluar dari bar sendirian, hanya untuk melihat mobil mereka pergi meninggalkannya. Beberapa jam kemudian, Ana mendatangi kantor KGB dengan marah. Ia langsung melabrak Olga karena telah menjebaknya dengan memberikan sebuah pistol yang tidak berisi peluru. Olga dengan tenang menjelaskan bahwa hal tersebut memang termasuk dalam rencananya, agar Ana lebih teliti dengan senjata yang dibawa saat menjalankan misinya. Olga kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi agen rahasia. Ia pernah bertugas di hutan Karakan Siberia, di mana banyak serigala dan perangkap serigala yang terkubur di salju. Pada suatu saat kakinya terkena sebuah perangkap. Butuh 3 hari untuk melepaskan perangkap tersebut. Saat Olga akhirnya kembali ke camp, instrukturnya hanya memberinya sebuah obeng dan berkata, masalah yang hadir tidak memberi peringatan. Keesokan harinya, Olga membawa Ana ke sebuah apartemen, tempat yang akan ditempati Ana selama 14 hari untuk mempersiapkan segalanya sebelum memulai misinya. Singkat cerita, terungkap fakta bahwa awal pertemuan Ana dengan Semi di awal cerita adalah rencana yang diatur oleh Olga. Pada saat itu, Ana sudah resmi menjadi anggota KGB. Anak buah Olga mendekati Semi dan menyarankan agar Semi mencari model di pasar tradisional di Taman Ismailovsky. Ketika Semi berada di pasar tersebut mencari wanita untuk dijadikan model, hal itu sudah diatur dan dipantau oleh Olga. Olga menempatkan Ana sebagai penjual boneka hiasan untuk menarik perhatian Semi agar Ana bisa dijadikan seorang model di Paris. Setelah itu, Ana akhirnya dibawa ke Paris. Dalam penyamarannya sebagai model, Ana selalu diawasi oleh Olga. M for Moscow. Olga mengingatkan Ana bahwa menjadi model bukanlah untuk bersenang-senang, melainkan sebagai jalan untuk melaksanakan misi pertamanya, yaitu membunuh Oleg Vilenkov. Bahkan saat pesta di kantor agensi di mana Oleg diperkenalkan kepada Ana, situasi tersebut terus dipantau oleh Olga untuk memastikan Ana tetap fokus pada misinya. Hingga akhirnya Ana berhasil membunuh Oleg dengan sangat profesional tanpa ada yang mencurigainya. Setelah membunuh Oleg, Ana bertukar peran dengan wanita lain, sehingga saat ia keluar dari lokasi tersebut, seolah-olah wanita itu adalah dirinya. Sementara itu, Ana menyelesaikan misinya dengan masuk ke ruangan CCTV dan menghapus semua rekaman, menghilangkan setiap jejak yang mengarah padanya. Ketika Ana diinterogasi oleh Miller, mereka tidak menemukan bukti yang mengaitkan Ana dengan pembunuhan tersebut. Setelah itu Ana melaporkannya kepada Olga. Olga yang mendengar kalau Ana diinterogasi oleh agen CIA, meminta Ana untuk berhati-hati dan menyuruhnya kembali ke Moskow. Saat Ana berada di Moskow, Olga dan Alex membawanya untuk menemui pemimpin KGB Vasiliev. Vasiliev yang telah mengamati semua misi yang dilakukan oleh Ana, tetap meragukan loyalitasnya sebagai anggota KGB. Dia mencurigai bahwa karena Ana tidak memiliki keluarga atau hubungan yang kuat dengan siapapun, dia bisa saja mengkhianati KGB kapan saja. Meskipun Olga berusaha meyakinkan Vasiliev bahwa Ana adalah anggota KGB yang terlatih dan setia, kecurigaan Vasiliev tidak sepenuhnya hilang. Ana yang mendengar percakapan ini dengan tegas mengungkapkan bahwa selama 2 tahun terakhir ia telah berhasil mengeksekusi 27 target.
Dia juga meminta kepastian tentang masa depannya setelah 5 tahun mengabdi di KGB. Seperti yang dijanjikan Alex, apakah ia bisa tinggal di Moskow atau memilih pergi kemanapun yang ia inginkan. Namun tanggapan Anna justru membuat Vasiliev marah. Dengan wajah dingin dan tanpa ragu, Vasiliev mencabut pistolnya dan menodongkannya ke arah Anna. Sambil menatapnya tajam, ia berkata bahwa bagi seorang agen KGB, satu-satunya jalan menuju kebebasan adalah melalui kematian. Setelah memberikan peringatan tersebut, Vasiliev yang mengetahui bahwa Anna adalah pemain catur yang handal, mencoba meredakan ketegangan dengan mengajaknya bermain catur. Namun Anna yang masih merasa tegang dan waspada menolak tawaran itu dengan alasan bahwa mereka bisa bermain catur di lain waktu. Tak lama berselang, Anna kembali ke Paris bersama Maud, di mana mereka membeli sebuah apartemen di kota itu dari hasil kerja keras mereka selama ini. Setelah Anna melihat-lihat keadaan apartemen, ia meminta izin kepada Maud untuk keluar sejenak beralasan ingin mencari udara segar. Saat berada di luar, Anna mendekati seorang pengunjung di dekat sungai dan meminjam handphone mereka. Ia segera menelpon Alex. Dalam obrolan tersebut, Anna marah kepada Alex karena mereka dikhianati. Janji yang diberikan Alex bahwa ia akan dibebaskan setelah 5 tahun mengabdi untuk KGB ternyata hanyalah janji palsu. Namun Alex terus memberikan Anna semangat dan tidak menanggapi perkataan Vasiliev kemarin. Sebab kekuasaan akan berganti dan Anna masih memiliki kesempatan. Anna juga menegaskan pada Alex bahwa jika ia memutuskan untuk keluar dari organisasi KGB secara paksa, ia berharap Alex akan memihaknya dan membantu dalam usahanya untuk memperoleh kebebasan. Scene berpindah ke Milan di mana Anna sedang menjalani pekerjaannya sebagai model dalam sebuah sesi pemotretan. Wajahnya terlihat tegang, mencerminkan kegelisahan yang ia rasakan karena menerima tugas baru dari Olga untuk membunuh seseorang. Sesi pemotretan berlangsung lebih lama dari yang diharapkan, membuat Anna semakin kesal dan lelah. Ketika fotografer yang tampaknya tidak menghargai waktu Anna memaksanya untuk terus berpose, sementara ia menerima panggilan telepon. Kesabaran Anna akhirnya habis. Tidak tahan lagi dengan perlakuan kurang ajar sang fotografer, Anna dengan cepat mematahkan hidungnya. Setelah insiden dengan fotografer, Anna bergegas menemui Olga untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut. Anna segera mulai berdandan, mengubah penampilannya dengan riasan dan pakaian baru. Sambil berdandan, Anna mendengarkan penjelasan Olga mengenai target selanjutnya. Targetnya adalah Württemberg, seorang diplomat asal Jerman yang memiliki kekuasaan dan kekayaan besar. Namun Olga menjelaskan bahwa Württemberg memiliki kelemahan, ia mudah tergoda oleh wanita. Karena itulah Olga mengirim Anna untuk berpura-pura menjadi wanita penghibur guna mendekati Württemberg. Olga juga memberi instruksi khusus kepada Anna untuk mengambil sidik jari dan koper yang berisi dokumen penting dari Württemberg. Untuk melancarkan aksinya, Olga telah menyiapkan sebuah senjata yang disembunyikan di kamar mandi yang nantinya akan digunakan oleh Anna untuk menyelesaikan misinya. Dengan rencana yang sudah matang, Anna bersiap untuk menjalankan tugasnya. Sambil diawasi Olga melalui CCTV, Anna masuk ke kamar hotel Württemberg. Saat di dalam, Anna langsung membuka baju dan hal itu membuat Württemberg grogi. Anna lalu meminta izin ke kamar mandi. Alih-alih pipis, Anna malah mencari senjata yang telah disiapkan oleh anak buah Olga. Tidak lama kemudian, Anna keluar dari kamar hotel dan berhasil mengambil koper Württemberg, lalu menyerahkannya kepada Olga. Olga sedikit kesal kepada Anna karena terlalu lama di kamar hotel tersebut. Olga juga semakin kesal karena Anna tidak membawa jari Württemberg yang mana itu berfungsi untuk membuka koper yang dibawanya. Anna yang mengakui kalau ini semua salahnya, akhirnya ia kembali untuk mengambil jari Württemberg. Setelah kembali, Anna terlihat sedih dan hancur. Air mata mulai mengalir di wajahnya mencerminkan betapa berat beban yang harus ia tanggung sebagai pembunuh. Olga yang melihat keadaan emosional Anna menyuruhnya liburan selama seminggu bersama Maude untuk menenangkan dirinya. Singkat cerita, setelah liburan, Anna kembali melanjutkan kehidupannya dengan dua kepribadian yang berbeda, yaitu sebagai model cantik yang dikenal publik dan sebagai agen rahasia KGB yang menjalankan misi-misi berbahaya.
Pada sore harinya di Menara Eiffel, Anna menemui Olga untuk memberikan laporan tentang misinya. Olga yang puas dengan kinerja Anna selama setahun terakhir memberitahu bahwa Vasiliev ingin menemuinya di Moskow sebagai tanda penghargaan. Setibanya di Moskow, Anna ditemani oleh Alex untuk menemui Vasiliev. Di dalam ruangan sambil bermain catur dengan Anna, Vasiliev mengungkapkan bahwa awalnya ia meragukan kemampuan Anna saat pertama kali direkrut sebagai anggota KGB. Ia beranggapan bahwa kecantikan Anna hanya akan membawa masalah dan merusak fokusnya sebagai agen. Meskipun begitu, Olga memberikan rekomendasi agar Anna diberi penghargaan atas semua jasanya kepada negara. Namun dengan sifat sombongnya, Vasiliev menolak untuk memberikan penghargaan yang layak kepada Anna. Ia dengan dingin menyatakan bahwa satu-satunya penghargaan yang akan diberikan kepada Anna adalah namanya diukir di tembok depan KGB, serta pesangon yang akan diberikan kepada pewarisnya. Kata-kata Vasiliev yang meremehkan dan menghina ini memancing kemarahan Anna. Anna yang sudah tidak bisa menahan emosinya lagi, tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak Vasiliev tepat di kepala. Namun alasan sebenarnya Anna menembaknya bukan sekedar karena penghinaan tersebut, melainkan karena ada suatu hal yang lain. Kembali ke cerita 6 bulan sebelumnya, ketika Anna sedang menjalankan misinya untuk membunuh Wattenberg. Ia menembakkan pistolnya namun ternyata tembakannya tidak mematikan. Saat itu pasukan CIA di bawah kepemimpinan Miller sudah terlebih dahulu berada di dalam kamar Wattenberg. Miller telah menyusun rencana untuk menjebak Anna dan mengungkapkan bahwa ia telah lama mencurigai Anna. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk membuat kesepakatan dengan Anna dan merekrutnya sebagai agen CIA. Miller memberi ultimatum kepada Anna. Jika ia menolak, maka Miller akan menjebloskannya ke penjara atau ke lokasi rahasia CIA di Republik Ceko atas kasus pembunuhan Oleg Vilenkov dan juga percobaan pembunuhan Wattenberg. Anna yang tidak terintimidasi menantang Miller dengan tegas, mengatakan bahwa ia lebih baik dibunuh saat itu juga daripada menerima tawarannya yang sama saja dengan KGB Rusia, menjadikan Anna budak atau mati. Miller yang bingung dengan respon Anna bertanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Anna. Anna menjawab dengan lugas bahwa yang ia inginkan hanyalah kebebasan dan perlindungan. Menyadari betapa berharganya Anna sebagai agen, Miller menyetujui permintaan Anna kerja dengan CIA selama 3 tahun. Namun Anna menyanggupi maksimum selama 1 tahun sebelum penyamarannya terbongkar dan mengajukan permintaan untuk bisa hidup tenang di Hawaii. Mereka pun sepakat dan dengan itu Anna kini secara resmi menjadi agen ganda bekerja untuk CIA dan KGB. Perihal soal sidik jari saat Olga meminta sidik jari Wattenberg, Anna kembali dan berbicara dengan Miller untuk meminta jari Wattenberg. Miller sempat heran dan Wattenberg ketakutan mendengarnya. Miller pun melakukan permintaan Anna agar penyamarannya tidak terbongkar oleh KGB. Take a deep breath, sir. Can I go to bed now? Yes. Sementara pada saat liburan Anna menemui Miller yang juga ada di sana. Miller menjelaskan bahwa dia berlibur sekaligus memastikan Anna tetap aman karena dia merupakan aset bagi CIA Amerika. Miller juga mengatakan jika Anna butuh bantuan, ia bisa langsung datang ke villa tempat Miller berada. Dan di malam itu juga Anna yang tak bisa tidur mendatangi Miller dan langsung ini yang terjadi. Saat itulah hubungan Anna dengan Miller semakin dekat seperti hubungannya dengan Alex. Beberapa hari sebelum Anna pergi ke Moskow untuk menemui Vasiliev, Miller berbicara kepadanya mengenai hubungan masa lalu antara CIA dan KGB. Miller menceritakan selama 20 tahun kedua agensi ini saling menghormati dan bahkan memiliki visi dan misi yang sama. Namun semuanya berubah ketika Vasiliev mengambil alih kepemimpinan KGB. Kini Miller memberi Anna sebuah misi khusus untuk membunuh Vasiliev dengan tujuan mengembalikan keseimbangan dan perdamaian antara kedua agensi. Miller juga menjelaskan bahwa dia tidak bisa menggunakan agen CIA dari Amerika karena itu terlalu mencolok. Ia pernah mencoba mempekerjakan 5 agen CIA yang berasal dari Rusia di awal cerita, tetapi semuanya tewas dalam sehari di tangan agen KGB atas perintah Vasiliev. Karena sangat mendambakan kebebasan, Anna akhirnya setuju untuk menjalankan misi yang diberikan oleh Miller. Miller memastikan bahwa dia juga akan berada di Moskow saat Anna melaksanakan misinya, untuk mendukung dan memastikan bahwa Anna tetap aman.
Inilah alasan mengapa Ana harus melaksanakan tugas untuk membunuh Vasiliev. Wait. I'm sorry, Alex. Setelah berhasil menembak Vasiliev dengan tepat, Alex yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan tidak menyangka Ana akan melakukan hal tersebut. Tanpa ragu, Ana menodongkan senjata ke arah Alex, memerintahkannya untuk tiarap, lalu segera membiusnya agar tidak mengganggu rencana pelariannya. Tanpa membuang waktu, Ana dengan cekatan mengambil data penting yang diperlukan CIA dari laptop milik Vasiliev sebelum bergegas keluar dari ruangan. Sementara itu di luar gedung KGB, Miller sudah siap menunggu Ana di dalam mobil untuk membantunya melarikan diri. Namun dia ditegur oleh seorang petugas keamanan karena parkir terlalu dekat dengan markas KGB. Miller mencoba mengalihkan perhatian petugas itu dengan mengatakan bahwa dia sedang menunggu temannya yang akan segera keluar dari gedung tersebut. Di dalam gedung, rencana Ana tidak berjalan mulus. Alex yang mulai sadar dari biusnya dengan susah payah merangkak ke bawah meja Vasiliev dan berhasil menekan tombol darurat yang segera membunyikan alarm. Alarm tersebut memicu reaksi cepat dari pasukan KGB yang segera bersiap siaga dengan perintah untuk menangkap Ana hidup atau mati. Ana terpaksa menghadapi pasukan KGB yang menyerbu, namun dengan keahliannya sebagai agen, dia berhasil melumpuhkan mereka satu persatu dan akhirnya melarikan diri dari gedung KGB. Di luar, situasi semakin tegang saat pihak keamanan KGB mulai memeriksa area sekitar gedung. Miller yang menunggu di mobil terpaksa meninggalkan lokasi penjemputan setelah diperingatkan oleh petugas keamanan untuk segera pergi. Di tengah perjalanan, Miller mulai khawatir bahwa Ana telah tewas dan bahwa misi mereka telah gagal. Miller yang terus-menerus diliputi kekhawatiran tentang kondisi Ana memutuskan untuk mengunjungi apartemen Ana di Paris. Namun saat tiba di sana, ia hanya menemukan Maude, teman sekamar Ana. Miller yang terlihat cemas segera bertanya, "Maude, di mana Ana sekarang?" Maude tampak bingung dan cemas, lalu menjawab, "Aku benar-benar tidak tahu. Ana tidak pernah memberitahuku kemana dia pergi." That's the game. Miller menyadari bahwa tindakannya masuk ke dalam apartemen tanpa izin adalah kesalahan. Segera mundur dan berkata, "Maafkan aku, Maude, aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya sangat khawatir tentang Ana." Maude mengangguk pelan, masih merasa terkejut oleh kedatangan Miller yang tiba-tiba. Miller kemudian mengucapkan terima kasih dan meminta maaf sekali lagi sebelum meninggalkan apartemen dengan perasaan yang semakin gelisah, memikirkan keberadaan Ana yang masih misterius. Beberapa hari kemudian, saat Miller sedang berada di kantor CIA, rekan-rekannya datang menghampirinya dan mengucapkan selamat kepada Miller karena berhasil menyingkirkan pimpinan KGB. Namun, dengan raut wajah yang muram, Miller hanya tersenyum tipis. Pikirannya masih terfokus pada Ana yang nasibnya belum diketahui. Tak lama setelah itu, pager Miller berbunyi. Ia segera melihat pesan yang muncul di layarnya, dan hatinya langsung lega ketika membaca pesan singkat itu. Pesan tersebut berasal dari Ana yang memintanya untuk menemuinya di Paris pada pukul 14.00 di sebuah warung kecil dekat Pars Monceau. Singkat cerita, Miller tiba di alamat yang diberikan oleh Ana. Ia memasuki warung yang dimaksud. Dari kejauhan, Miller tetap dipantau oleh tim CIA. Tanpa disangka, Alex juga berada di tempat yang sama. Dengan ekspresi penuh waspada menunggu kedatangan Ana. Alex yang curiga dengan kehadiran pria asing di dekatnya, segera menghubungi tim KGB dan bertanya tentang identitas pria tersebut. Olga yang berada di ujung komunikasi mengonfirmasi bahwa pria itu adalah Leonard Miller, seorang agen CIA. Miller yang sudah menyadari bahwa Alex adalah anggota KGB merasa terancam. Ia dengan cepat menghubungi markas CIA untuk meminta bantuan dan perlindungan agar bisa segera keluar dari lokasi tersebut. Namun saat melihat seorang wanita berjalan mendekat, ia langsung menghentikan permintaannya. Wanita itu adalah Ana. Melihat Ana masih hidup dan mendekatinya dengan langkah tenang, Miller sejenak melupakan bahaya yang mengintai di sekitarnya.
Ana kemudian mendekati Alex dan Miller lalu berbicara kepada mereka dengan tegas. Ia mengungkapkan keinginannya untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai agen, baik untuk KGB maupun CIA. Ana menjelaskan bahwa setelah semua yang terjadi, ia hanya ingin bebas dan tidak ingin lagi menerima perintah dari pihak manapun. Dengan penuh rasa syukur, Ana berterima kasih kepada mereka dan menyatakan bahwa meskipun ia tak akan melupakan apa yang telah terjadi, ia tak ingin kembali ke kehidupan lamanya. Sebagai penutup, Ana menyerahkan file penting yang berisi informasi rahasia milik kedua negara, menegaskan bahwa tugasnya kini telah selesai. Dia menekankan bahwa setelah membunuh Vasiliev atas perintah CIA dan Oleg atas perintah KGB, tidak ada lagi yang mengikatnya pada kedua organisasi tersebut. Setelah mendengarkan penjelasannya, Alex dan Miller yang menyadari keteguhan hati Ana sepakat untuk menghormati keputusannya. Ana pun meninggalkan lokasi itu melangkah pergi untuk memulai hidup yang baru. Sementara itu dari ruang pantau, Olga tidak terima dengan keputusan Ana untuk meninggalkan kehidupan sebagai agen dan merasa Ana telah mengkhianati KGB. Dengan marah, Olga mengikuti Ana dari belakang dan menembaknya tanpa ragu. Namun, hal ini ternyata adalah bagian dari rencana bersama antara Ana dan Olga. Let me help Rachel. You think she needs your help? Kembali ke 3 bulan sebelumnya, terungkap bahwa Olga telah lama mengetahui bahwa Ana juga bekerja untuk CIA. Dalam percakapan mereka, Olga bertanya kepada Ana mengenai rencana CIA yang diberikan kepadanya. Ana mengungkapkan bahwa CIA berniat untuk membunuh Vasiliev, pemimpin KGB saat itu. Dari sinilah mereka berdua membuat kesepakatan. Olga menyuruh Ana untuk melaksanakan misi tersebut dengan tujuan agar Olga dapat menggantikan posisi Vasiliev sebagai pimpinan KGB. Dalam kesepakatan tersebut, Olga berjanji kepada Ana bahwa jika misi berhasil, Olga akan memastikan kebebasan Ana dengan cara memalsukan kematiannya. Ketika rencana itu terlaksana, terlihat bahwa Ana masih hidup. Ia bertukar peran dengan seorang wanita yang menyerupainya, sehingga KGB dan CIA percaya bahwa Ana telah tewas. Dengan cara ini, Ana bisa memulai hidup baru, sementara Olga berhasil mengambil alih posisi Vasiliev dan Ana kembali hidup bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Di akhir film, Ana berada di dalam terowongan dan berhasil bebas. Dan dengan begitu, film pun selesai.